Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang tazakhumul masalih. Itu apabila maslahat berdesak-desakan atau ada berapa maslahat yang harus kita lakukan dan ada maslahat yang harus kita luputkan atau kita tinggalkan. Itu dari perkataan mu'alif, yaitu fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Itu apabila berdesak-desakan beberapa maslahat, maka didahulukan yang paling tingginya dari maslahat. Yang paling tingginya dari maslahat. Dan kemarin kita telah membaca selesai dari apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dan juga terkait dengan sebab-sebab yang menjadikan pendahuluan terhadap suatu maslahat terhadap maslahat yang lainnya. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan sampaikan di antara dalil dari kaidah ini. Di antara yang disebutkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Is Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan idza istama'atil masalih al-ukhrawiyah al-khalisah, itu apabila terkumpul maslahat-maslahat ukhrawiyah terkait dengan akhirat, al-khalisah itu maslahat yang murni, fa in amkan, maka apabila mungkin untuk tahsiluha, kita untuk mewujudkannya, untuk mewujudkan semua maslahat itu, maka kita hasalnaha, maka kita akan lakukan semuanya. Kalau mungkin dilakukan dalam satu waktu. Wa in ta'adzara tahsiluha, maka apabila mendapat uzur untuk menghasilkan semuanya ini hasalna al aslah fal aslah, maka kita hasilkan yang lebih aslah, yaitu yang lebih lebih besar maslahatnya. Pada aslah fal aslah, maksudnya dari yang maslahatnya kecil kepada maslahatnya yang lebih besar. Ini dalam hal maslahat. Jadi apabila terkumpul beberapa maslahat, maka kita lakukan maslahat yang paling besar, kemudian yang paling kecil setelahnya dan setelahnya. Wal afdal fal afdal, yaitu yang afdal kemudian yang tingkatannya afdalnya itu lebih besar. Di qouli ta'ala, ini dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyir ibad." Itu berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'unal qaul. Itu orang-orang yang mereka mendengarkan qaul, fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti paling bagusnya. Bisa dipahami? Mereka itu yastami'unal qaul, mendengarkan qaul, kemudian mereka mengikuti yang paling bagusnya. Ini menunjukkan ada tingkatan dalam maslahah. Bisa dipahami di sini. Fayattabi'una ahsanah. Maka mereka mengikuti paling bagusnya. Ini kebetulan enggak disebutkan dalam suratnya dan saya tadi enggak sempat untuk mencari, nanti bisa dicari sendiri dalam Al-Qur'an. Kemudian dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qoulihi wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dalilnya wattabi'u ahsan. Dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah ahsan, yaitu yang paling bagus apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum, yaitu dari Rabb kalian. Itu diperintahkan ketika ada banyak maslahat, maka dipilih dilakukan terlebih dahulu maslahat yang paling bagusnya. Apabila tidak bisa dilakukan secara bersamaan, apabila tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka dilakukan yang paling ahsannya. Dan juga wa qoulihi wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha wa'mur qaumaka. Itu perintahkan kepada kaummu ya'khudhu bi ahsaniha, supaya mereka mengambil yang paling bagusnya. Jadi mengambil yang paling bagusnya. Maka di sini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya yang wajib yaitu adalah tahsilul masalih
ya wa takmiliha. Itu apa? Yang wajib itu adalah apa? Wa takmiluha. Itu untuk mendapatkan maslahat dan menyempurnakan maslahat. Wa ta'tilul mafasid wa taqliluha. Itu meniadakan mafsadah dan juga apa? Mengecilkannya. Ya, nanti sebagaimana pembahasan yang akan datang. Yaitu apabila ada dua mafsadah yang apa? Sekarang dua mafsadah yang apa? Atau lebih berdesak-desakan, mana yang ya harus ditinggalkan? Ya, yang paling besar mafsadahnya. Ya, seperti itu. Nanti ini pembahasan yang akan datang. Tapi kita apa? Ya, karena di sini dikumpulkan dalam kalam Syekhul Islam ini apa? Ya, satu ya dalam satu kalam. Ya. Maka fa idza ta'aradat, ya, maka apabila terdapat pertentangan, kana tahsilu a'dham maslahatain, ya bitafwiti adnahuma. Apabila ada maslahat, beberapa maslahat, ya, di situ ada dua maslahat, ya, maka bitafwiti adnahuma. Ya, apabila bertentangan, maka dilakukan yang paling apa dalam maslahat? Paling besar maslahatnya. Ya, wadafu afdal mafsadatain. Ketika menolak ya dua mafsadah, maka mana yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah yang apa? Mafsadahnya yang lebih ringan, ya, yang lebih apa? Ya, lebih ringan dari kedua mafsadah tersebut. Wadafu a'dhamil mafsadatain ma'ihtimali adnahuma huwa al-masyru', yaitu apa? Yaitu melakukan mafsadah yang lebih kecil ya di antara dua mafsadah. Ya, dan ini adalah yang disyariatkan. Ya, maka ini di antara ya dalil yang menunjukkan apa? Ya, kaidah yang kita sebutkan kemarin, ya. Kemudian ini sebagai faedah bahwasanya hendaknya seorang ya ketika melihat maslahah, ya, di sana ada timbangan, ya. Sebagaimana telah kita singgung pada kesempatan yang lalu dan juga disebutkan, ya, bahwasanya seorang ketika apa? Melihat maslahah, maka di sana apa? Melihat dalam tingkatan, ya, maka didahulukan yang lebih kuat, ya, lebih penting daripada selainnya. Ini misalnya didahulukan maslahat yang terkait dengan agama daripada apa? Maslahat yang terkait dunia. Misalnya ini kan didahulukan yang sifatnya doruriyah, yang terkait dengan apa? Apa doruriyah? Yaitu kebutuhan apa? Primer atau kebutuhan doruri, ya, dari apa? Dari yang kebutuhan apa? Hajiyah, ya, atau kebutuhan apa? Ya, tahsiniyah, ya, dan semisalnya. Maka yang apa? Yang kebutuhan primer lebih dahulukan daripada apa? Kebutuhan sekunder. Yang sekunder lebih dahulukan daripada kebutuhan apa? Tersier. Ini kalau bahasa kerennya ya. Seperti itu. Ya, atau bahasa Arabnya yaitu apa? Doruriyah, yaitu kebutuhan primer, kemudian hajiyah yaitu kebutuhan sekunder, kemudian tahsiniyah yaitu kebutuhan apa? Ya, semisal ya sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap dan penyempurna. Kemudian didahulukan yang di situ apa? Maslahatnya itu terdapat nas. Ya, itu dinaskan, ada dalilnya daripada ya maslahah yang di situ secara istimbat. Bisa dipahami kan? Kan ada apa? Antum dalam usul fikih juga apa? Di sana ada yang dalil apa? Nas. Kalau di guna apa? Dalil yang nas ini lebih dahulukan daripada yang apa? Istimbat. Itu istimbat itu kan pendalilan. Tapi kalau nas kan sudah memang itu dalilnya. Kalau istimbat masih istidlal, yaitu menggunakan apa? Pendalilan, ya. Masih menggunakan pendalilan. Begitu pula ketika di situ terdapat maslahat yang di situ apa? Disepakati oleh semua orang. Ya, atas maslahat yang di situ apa? Diperselisihkan ya oleh ya orang-orang, ya. Jadi kalau ada maslahat ya itu telah disepakati oleh orang-orang, maka ya antum apa? Lebih dahulukan daripada apa? Maslahat ya yang di situ ada ya perselisihan di antara ya manusia misalnya, ya, seperti itu. Maka hendaknya seorang itu melihat maslahat itu dari sisi apa? Menyeluruh, ya, dari sisi yang menyeluruh, ya, bukan sebagian. Tapi ketika melihat maslahah, ya, maka dilihat maslahatnya itu yang menyeluruh. Begitu pula, ya, apabila maslahahnya itu terkait dengan masalah am, itu lebih dahulukan daripada apa? Masalah khas. Ya, antum misalnya dalam kehidupan apa? Di pondok. Kemudian apa? Di situ ada masalah am. Ya, ada masalah khusus, ya, yang itu apa? Ya, kembalinya kepada antum saja, maka dulukan apa? Maslahah am,
ya maslahat amah terkait dengan untuk kepentingan kebaikan teman-teman semua daripada apa ya kemaslahan yang itu kembalinya kepada apa diri seorang ya. Maka itu diantara ya bagaimana seorang itu dalam menimbang maslahah. Kemudian dilihat bagaimana maslahah itu misalnya bisa menyebar pada orang banyak dan juga maslahah yang itu hanya terbatas pada diri seorang ya. Ini hendaknya ya perhatikan ya diperhatikan dalam hal ini. Kemudian ya dalam maslahah yang itu apa nanti pasti akan terjadi dengan maslahah yang masih barangkali terjadi, mungkin terjadi ya, mungkin terjadi dan yang semisalnya, maka ini mana lebih diakhirkan daripada perkara yang di situ pasti akan terjadi. Maka hendaknya ya memikirkan ya dalam maslahah ini yaitu secara menyeluruh ya dan juga manfaat yang terkait dengan ya manfaat maslahah tersebut ya sebagaimana juga disebutkan kemarin oleh Sa'di rahimahullah taala. Maka ketika seorang itu ini sebagai ya hal yang mudah antum menunggu sholat ya bainal adzan wal iqamah ya, kemudian di sana ada dalil yang menunjukkan bahasanya la turad ya dakwatul bainal adzan wal iqamah, yaitu tidak akan ditolak doa antara adzan wal iqamah dengan ya membaca Al-Qur'an atau dengan amalan yang lain. Maka mana yang lebih dahulukan? Yaitu seorang ya tidak menyanyiakan untuk berdoa ya, lebih banyak ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga dimudahkan dalam menghafal, dalam murojaah dan yang semisalnya. Ini dari sisi melihat maslahah mana yang lebih lebih dahulu untuk dilakukan ya. Begitu pula ketika ya mendengar adzan, maka karena adzan itu terbatas, daripada antum misalnya berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, mana yang lebih dahulukan? Ya menjawab adzan karena waktunya ya terbatas pada waktu itu. Kemudian ketika sepertiga malam yang terakhir ya seorang ya misalnya sholat malam, kemudian bisa membaca Al-Qur'an, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang didahulukan daripada seorang mungkin murojaah ya atau yang lainnya melakukan ya zikir yang misalnya subhanallah atau yang lainnya yang tingkat kemaslahatannya ketika seorang itu berada di sepertiga malam yang terakhir, dia sholatul lail ya qiyamul lail ya, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan ya lebih utama dibandingkan dia ya melakukan dari amalan yang sama-sama memiliki maslahah. Tapi dari sisi ya mana yang lebih utama ya, maka hendaknya diperhatikan. Misalnya seorang ya di akhir 10 bulan Ramadan, akhir dari ini, mana yang lebih dahulukan? Seorang itu misalnya ya banyak banyak berada di masjid ya daripada di luar masjid ya untuk mencukupi kebutuhan karena dekat lebaran ya, kemudian ya cari baju lebaran anak atau lebaran ya istri dan yang semisalnya, ya ini sama maslahah ya, tapi antum hendaknya seorang dalam ya mempertimbangkan maslahah, yaitu diperhatikan mana maslahat yang lebih ya yang lebih utama, yaitu yang lebih utama, kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya ya setelahnya ya. Ketika ya 10 hari terakhir ya banyak ya, maksudnya di iktikaf misalnya, mengamalkan iktikaf dan yang semisalnya, daripada sibuk dari perkara dunia seperti itu. Misalnya ini contoh-contohnya kan banyak kan, sudah langsung praktek dan antum nanti bisa ya pahami sendiri. Begitu pula ketika ya 10 awal dari bulan Dzulhijjah, di sana juga ada keutamaan seorang itu ya takbir ya, yaitu takbir mutlak ya, takbir mutlak, kemudian dia ya takbir ya di jalan, di masjid ya, di mana, di rumah dan yang semisalnya, lebih utama daripada amalan yang lainnya yang mungkin di situ juga ada sama-sama maslahat, tapi maslahatnya yang lebih utama karena di situ ada keutamaan ya tempat dan keutamaan waktu, yaitu di antara tanggal 1 sampai ya 9 misalnya. Itu sebagai pendekatan dari contoh ya. Maka kemarin ya juga sudah disebutkan bahwasanya yang wajib didahulukan dari yang sunnah ya, yang sunnah ratibah didahulukan daripada sunnah mutlaqah ya. Kemudian terkait dengan waktu ya, antum sudah ya mengetahui apabila di situ terkait dengan ya yang tempat di situ
ya masru'ah, misalnya zikir-zikir yang itu masru'ah, ya tempatnya sholat, ya dibaca di ketika sholat, ya dibaca ketika sholat, dan ya contoh-contoh yang lainnya yang sudah kita sampaikan ya kemarin, yaitu yang disebutkan kemarin juga oleh ya penulis. Begitu pula ya hendaknya seorang itu apa, melihat ya dalam menentukan maslahah, maka dia lihat mana yang lebih apa, lebih mendatangkan ya ketenangan dalam hatinya yang lebih ya lebih banyak. Ya apabila ini terkait dengan apa, ya seorang itu apa, mencari ya ketenangan dalam jiwanya, ya seperti itu, maka hendaknya ini diperhatikan ya dalam seorang itu apa, melakukan ibadah, mana yang lebih apa, jiwa ini akan menjadikan lebih tenang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya karena seorang ketika melakukan ibadah tersebut kemudian menjadikan ya hatinya tenang, ya hatinya khusyuk, ya hendaknya itu ya juga dipertimbangkan dalam ya mendahulukan dalam ya maslahat, ya dalam mendahulukan apa, maslahat. Insyaallah ini terkait dengan kaidah kemarin ya kita telah apa sebutkan. Kemudian kita akan baca dari perkataan ya muallif. Ya kita selesaikan muallif, nanti insyaallah pembahasan tentang ya eh, kaidah ini ya kita akan ya undurkan pada kesempatan yang lain. Kita baca dulu ya ta'arudul mafasid. Siapa yang baca? قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعارض المفاسد وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. Iya, jazakallahu khair, yaitu terkait dengan ya ta'arud mafasid. Yaitu apabila ya mafasid ya terdapat mafsadah-mafsadah yang di situ apa? Ya saling ya bertentangan. Ya, saling bertentangan. Qala muallif rahimahullah taala ya pada bait yang ke-14 wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Wadidduhu ya dan lawan ya dari yang kemarin maslahat ya yang bertabrakan. Ya tazahum itu apabila bertabrakan atau apa? Ya intinya ya berdesakan. Ya di situ wadidduhu tazahumul mafasidi. Dan lawannya apabila berdesakan, yaitu terkait dengan mafsadah-mafsadah. Ya yurtakabul adna minal mafasidi, maka yurtakab yaitu dilakukan al-adna yang paling rendah ya dari mafsadah-mafsadah. Kemudian qala syarih rahimahullah taala al-mafasid. Ya mafsadah imma muharramat. Di mafsadah tersebut ya imma muharramat, bisa jadi bahwasanya mafsadah itu adalah muharramat, yaitu sesuatu yang diharamkan, atau makruhat, ya atau perkara-perkara yang dimakruhkan, ya. Nah, di sana ada perkara yang diharamkan dan juga ada yang dimakruhkan, ya. Kama annal masalih, sebagaimana maslahat-maslahat imma wajibat atau mustahabbat. Maslahat ini bisa jadi juga wajibat dan juga apa? Mustahabbat, ya. Maka fa idza tazahamatil mafasid, apabila ya mafsadah tersebut apa berdesak-desakan ya bi anturra ya bi aniturra al insanu ila fi'li ihdahuma, ya bahwasanya seorang itu apa muttor, yaitu terpaksa ya untuk melakukan salah satu dari keduanya. Nah, seorang itu apa muttor, yaitu terpaksa, tidak bisa tidak ya untuk melakukan salah satu dari keduanya. Fal wajib, maka yang wajib alla yartakibal mafsadatal kubra, ya yang wajib bahwasanya dia tidak melakukan atau menerjang mafsadah yang lebih besar, ya karena akbar muannasnya kubro kan, ya akbar itu muannasnya kubro, ya mafsadah kubro itu yang lebih besar karena af'alu ya di situ apa fu'la,
ya kan? Ya kubro. Ya, al-mafsadah dia tidak melakukan mafsadah yang lebih besar. Bal yaf'al as-sughra. Bahkan dia melakukan yang lebih ya kecil yaitu mafsadahnya. Irtikaban ya karena dia di situ apa melakukan li ahwani syarrain. Ya dikarenakan dia melakukan apa? Ya kejelekan yang apa? Lebih ringan. Ya lebih ahwan, lebih ringan. Kenapa? Lidafi a'lahuma karena untuk menolak paling ya mafsadah yang paling besar dari keduanya. Ya, paling besar dari keduanya. Insyaallah bisa dipahami ini, mudah. Fa in kanat ihdal mafsadataini haraman. Kayak ini contohnya. Apabila salah satu dari ya mafsadah itu haram wal ukhra makruhah ya dan yang lain itu adalah dimakruhkan, quddima al makruh alal haram, maka ya dilakukan ya yang makruh ya atas yang haram. Ya karena makruh lebih ringan dibandingkan apa? Haram. Ya, fa yuqaddamu al aklu minal mustabah alal haramil khalis. Ya, yaitu didahulukan seorang itu, ini contoh ya, untuk memberikan contoh al-akal dari apa? Dari makanan yang di situ apa? Mustabah. Masih ada kemungkinan di situ haram atau halalnya. Ya, misalnya apa? Ada makanan gimana? Ya, ada di ya di pinggir jalan. Kemudian kalau ini mustabah, mungkin bisa jadi ini orang ini telah membuangnya, ada kemungkinan nih makanan ini jatuh ya terjatuh misalnya kemudian antum mau makan ya atau seorang itu mau makan bukan antum ya yaitu seorang itu mau makan maka dia ya masih ada kekhawatiran berbeda dengan apa seorang mengetahui bahwasanya makanan ini adalah makanan haram ya ini adalah babi misalnya dihidangkan padanya daging babi ya itu juga jelas ya kuddima al makruh alal haram yang sudah apa jelas keharamannya ya fa yuqaddam minal mustabah alal haram al khalis ya maka didahulukan ya seorang itu ya makan misalnya dalam keadaan lapar sekali memang atau muttor dia untuk ya untuk makan ya masih di situ mustabah antum makan yang mustabah tadi daripada yang murni apa murni haram yaitu daging babi ya atau disediakan kemudian dipaksa untuk makan ya atau dipaksa untuk makan maka di situ apa dipilih yang ya di situ masih ya ringan ya dari kesalahannya ya atau ya yang disebutkan di sini adalah bahwasanya makruh ya bahwasanya di situ masih ada kesamaran itu lebih ringan dibandingkan yang murni haram wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhat alal muharramat begitu pula didahulukan semua yang dimakruhkan ya dibandingkan ya atas yang diharamkan ya melakukan yang makruh ya dibandingkan apa seorang itu harus ya melakukan yang haram wa in kanatil mafsadatan haramain ya maka ini juga keadaan lain kalau tadi apa antara makruh dan haram maka dilakukan yang makruh sekarang dua mafsadah ini apa dua mafsadah ini adalah dua-duanya haram ya dua-duanya haram maka ya di situ apa qaddama akhafahuma tahriman maka hendaknya seorang ya memandang ya maka seorang itu memandang mana yang lebih ringan keharamannya ya kemudian dia lakukan hal itu begitu juga wa kadza idza kanata makruhatain maka apabila keduanya itu makruh ya keduanya itu makruh maka apa quddima ahwanuhuma maka didahulukan yang paling ringan dari keduanya ya bisa dipahami kan ini kan apabila ada dua haram ya maka dilihat maka kembali lagi bahwasanya apa ya dalam qawaid fikih ini apa melatih seorang untuk apa ya mempertimbangkan dalam maslahah ya dalam menilai maslahah ya ketika misalnya seorang dalam menilai maslahah mana yang lebih mencontoh Rasulullah SAW ya mana yang lebih mendatangkan keikhlasan mana yang lebih apa seorang itu apa ya bisa melakukan terus menerus dalam suatu maslahah ya dan yang semisalnya yang manfaatnya itu semakin banyak dan itu dipertimbangkan hendaknya seorang ya yang apa namanya pencari pahala yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan hal-hal yang semacam ini ya dalam menilai maslahat ya dalam menilai maslahat kan di sana maslahat banyak ya tetapi mana ya kepandaian seorang menilai ya maka itu akan menjadikannya ya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
ya mendapatkan keutamaan yang banyak dan keutamaan yang besar. Begitu pula dalam mafsadah, ya ketika menimbang ya dalam ya mafsadah, maka hendaknya diperhatikan ini. Wa maratibul muharramat wal makruhat, ya wa maratib, tingkatan muharramat wal makruhat bisighar wal kibar, ya tastad'i baston kathiran. Maka ya tingkatan ya keharaman dan kemakruhan ya dalam hal kecil dan besarnya itu menuntut ya baston kathiran, itu pembahasan yang banyak sekali, yaitu pembahasan pemaparan yang kathir. Maka di sini hendaknya seorang ya pandai-pandai dalam menilai ya dalam maslahat, ya supaya dilakukan mana maslahat yang lebih besar yang dia dahulukan, dan juga yang dalam menilai ya mafsadah, yaitu mafasid, yaitu mafsadah mana yang lebih ringan ya mafsadahnya. Insyaallah bisa dipahami kan di sini ya. Dan insyaallah taala kalau ada tambahan ya penjelasan atau tambahan contoh-contoh yang lain, insyaallah taala kita akan ya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Semoga bisa dipahami. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.